Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah penjaga kamar mayat, mulai didatangi wanita hingga bayangan jenazah. Tribunnews.com, Palembang. Menjalani profesi yang tak biasa cukup memiliki tantangan tersendiri bagi Agus, seorang portir sekaligus penjaga kamar mayat di RS Muhammad Hussein, Palembang. Memasuki tahun ke-8, dirinya menjadi bagian dari kamar mayat. Agus mengatakan banyak hal-hal yang terjadi di luar batas kemampuan manusia. Walaupun pandangan orang awam terhadap kamar mayat adalah sebuah tempat terpencil yang berada di ujung rumah sakit, seram dan suasana yang mencekam akan kalian dapatkan saat berkunjung ke tempat ini. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Agus. Ia beranggapan bahwa kamar mayat di rumah sakit ini tidak seram seperti apa yang orang-orang pikirkan. Di sini tempatnya terang kok, walaupun memang letaknya di ujung rumah sakit, tapi di sini tetap aman. Jadi kalau mau berkunjung ke sini, jangan takut, ujar Agus. Di tempat inilah Agus biasanya menjalani aktivitasnya sebagai portir jenazah. Sudah 8 tahun ia bekerja di sini, yang berarti ia sudah bergelut dengan pekerjaan ini pada tahun 2009 lalu. Dalam kurun waktu yang cukup lama itu, Agus pun sudah biasa melihat jenazah dengan berbagai kondisi fisik dan mengaku tak takut lagi. Dulu pas pertama kali tugas di sini, ia takut. Namun teman-teman bilang harus terbiasa untuk melihat dan memegang jenazah supaya tidak takut lagi. Alhasil, dengan sekarang kalau lihat jenazah sudah tidak takut lagi, ujarnya. Apalagi, ia kerap membantu proses pemandian dan perawatan jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan, hingga ia pun turut membantu proses penjahitan luka-lukanya. Sudah berbagai macam jenazah yang pernah saya rawat, mulai dari jenazah yang masih utuh sampai jenazah korban kecelakaan yang mengalami banyak luka berat di sekujur tubuhnya, ujar Agus. Setiap bulannya, rata-rata terdapat 300 jenazah yang masuk ke kamar mayat ini. Dan hal ini pun menjadi pekerjaan yang rutin saat membawa jenazah dari kamar rumah sakit setiap saat. Sebab kematian mayat pun berbeda-beda. Ada yang meninggal karena sakit, ada pula yang karena pembunuhan dan juga kecelakaan. Dalam menjalankan tugasnya ini, Agus mengatakan telah banyak kejadian yang ia alami sejak bekerja di sini. Dan banyak hal-hal mistis yang ia rasakan sendiri akan kehadiran beberapa penghuni lain yang ikut tinggal di dalam kamar mayat tersebut. Dulu pas waktu pertama kali tugas di sini, hampir setiap malam ada saja yang mengganggu saya. Seperti lampu yang berkedap-kedip, pintu yang menutup sendiri, serta beberapa barang yang berterbangan tepat di hadapan mata saya, ujar Agus. Tak hanya itu, setiap kali beristirahat pun bayangan-bayangan jenazah yang dirawatnya pun seolah-olah menghampiri, tak kala dirinya ingin beristirahat. Itulah yang membuatnya memilih untuk selalu terjaga saat malam tiba. Kalau mau tidur pasti terbayang-bayang. Kalau lagi istirahat pun tetap terbayang, seolah-olah seperti ada yang mengikuti saya kemana saja. Oleh karena itu, saya memilih untuk selalu terjaga setiap malamnya sampai pagi tiba, ujar Agus. Bahkan ada juga beberapa kali seperti ada wanita yang juga ikut tidur, tapi pas menoleh tidak ada lagi. Agus yang kala itu ikut dalam proses perawatan beberapa jenazah yang mengalami luka parah seperti korban kecelakaan. Ada juga beberapa bagian tubuh yang terpisah, organ dalam yang keluar dan lainnya. Setelah proses penjahitan selesai,
Terkadang mimpi bayangan beberapa jenazah yang mendatanginya. Waktu itu kan pernah ada jenazah yang mengalami kecelakaan parah, yang diharuskan untuk menjahit agar wajah dan anggota tubuh lainnya tetap menyatu. Setelah proses penjahitan selesai, malamnya jenazah tersebut datang ke mimpi saya, bilang kalau masih ada darah yang keluar dari jahitan tersebut dan tidak menutup semua lukanya, ujar Agus. Sontak, Agus pun terbangun dan merasa kebingungan dengan apa yang telah ia lakukan pada saat proses penjahitan sebelumnya. Ia pun mengingat pesan jenazah tersebut untuk berhati-hati lagi ke depannya dalam proses penjahitan dan perawatan jenazah. Refleks langsung bangun dan dapat pesan kalau ke depannya nanti harus berhati-hati lagi, ujar Agus. Saat Sripoku.com ikut menjaga di kamar mayat pun, malam itu ada 2 jenazah yang masuk untuk melakukan proses perawatan. Namun beberapa pihak keluarga pun lebih memilih untuk langsung membawa ke rumah duka untuk disemayamkan di sana. Namun Agus bercerita, pada waktu itu pernah ada jenazah tanpa identitas yang sempat ia rawat. Karena sudah hampir 2 minggu tak ada yang mengambil jenazah tersebut, pihak rumah sakit pun menguburkan mayat tersebut. Agus menjalankan pekerjaan ini dengan senang hati dan ikhlas. Walaupun banyak tantangan yang dihadapinya, ia mengaku senang dengan pekerjaan ini karena mampu membantu sesama, terutama dalam hal perawatan jenazah. Wallahu a'lam bishawab.